Satu, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kemagnetika. Perkenalkan, nama saya Rara Angel Nurmahusni dari kelas 9 absen 30. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Satrio Christian Wijaya dari kelas 9 absen 12. Perkenalkan, saya Nalita Komisana dari 9 absen 3. Perkenalkan, nama saya Asoko Zahan Nurmawati dari kelas 9 absen 10. Perkenalkan, nama saya Cristiano Ronaldo Marcelino Nupada dari kelas 9 absen 13. Perkenalkan, nama saya Devia Prasetya dari kelas 9 nomor absen 14. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Benediktus Yanor Kusuma, absen 9 dari kelas 9 ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang migrasi pada hewan, yaitu yang pertama migrasi pada hewan burung. Burung menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi medan magnet bumi. Burung menggunakan kemampuan ini untuk menentukan migrasi mereka. Hal ini juga melibatkan sensor magnetik pada otak burung. Yang kedua yaitu migrasi pada ikan salmon. Ikan salmon mendeteksi medan magnet bumi untuk menghitung menggunakan selama mereka migrasi berenang di tempat pemijahan. Hal ini juga membantu ikan salmon untuk kembali ke tempat mereka bertelur. Yang ketiga yaitu migrasi ikan penyu. Penyu mendeteksi medan magnet bumi untuk mengatur posisi dan arah ikan penyu untuk menghindar dari perairan yang berbahaya. Oke, saya akan jelaskan migrasi lobster duri. Migrasi lobster duri juga menggunakan mendeteksi medan magnet, yang dimana mereka menggunakan mendeteksi medan magnet ini untuk navigasi ke dalam laut untuk menghindari halangan dan rintangan. Nah, mereka juga bisa menghindari dari beberapa mangsa, menghindari dari bebatuan untuk ke dalam laut sendiri. Yang saya sudah baca sendiri dari Google, lobster duri ini dari pinggir laut Florida, dia menyelam ke dalam laut dengan cara juga memanfaatkan yaitu mendeteksi medan magnet. Dia menentukan arah dan dia menghindari segala macam rintangannya. Setelah itu ada magnetik dalam tubuh bakteri. Magnetik dalam tubuh bakteri sendiri dia itu juga memanfaatkan yaitu mendeteksi medan magnet yang berguna untuk pertumbuhannya, terus berguna untuk tahan hidupnya atau berkembang biak juga. Dia menggunakan medan magnet ini menentukan objek-objek yang di tempat yang menurutnya kadarnya dia itu bisa bertahan hidup di daerah yang mereka sudah tentukan. Ini saya akan menjelaskan tentang magnet. Yang pertama adalah magnet silinder. Magnet silinder ini memiliki bentuk seperti silinder. Yang kedua adalah magnet batang. Magnet batang ini merupakan bentuk seperti batang. Yang ketiga adalah magnet ladang. Magnet ladang ini memiliki bentuk atau bahan pneumatika kuat seperti besi atau komplat. Yang keempat yaitu magnet jarum. Magnet jarum ini memiliki bentuk seperti jarum, di mana panjang tipisnya magnet ini sering digunakan dalam kompas untuk mengarahkan utara dan selatan dalam medan magnet. Yang kelima adalah magnet U. Magnet U ini memiliki bentuk seperti huruf U, di mana kedua ujungnya memiliki satu sama lain. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk magnet. Memiliki kompas, memiliki arah utara dan selatan. Di sini saya akan menjelaskan magnet jarum. Magnet jarum ini berbentuk seperti jarum. Panjang tipisnya magnet ini sering digunakan dalam kompas untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Yang keenam adalah magnet keping. Magnet keping ini memiliki bentuk cakram datar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kutub-kutub
dua-duanya dua kutub utara, dua kutub selatan, mereka akan saling tolak menolak. Tetapi jika satu kutub utara, satu kutub selatan, mereka akan saling tarik menarik. Fenomena ini disebabkan oleh arus listrik yang terjadi karena partikel-partikel muatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat magnet bahan. Pertama adalah ferromagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang bisa ditarik oleh magnet dengan kuat. Contoh bahan ferromagnetik adalah besi, baja, nikel, dan koper. Bahan ini juga bisa dibuat menjadi magnet. Bendanya adalah abu. Selanjutnya adalah paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan yang bisa ditarik oleh magnet, namun tarikannya lemah. Contohnya adalah aluminium, kayu, kaca, dan juga tembaga. Yang terakhir adalah diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Magnet akan menolaknya jika bahan itu berada di dekat magnet. Contohnya adalah emas dan juga timah hitam. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat magnetik. Nah, cara membuat magnetik ada 3, yaitu digosok, induksi magnet, dan induksi elektromagnetik. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan yang digosok. Digosok ini merupakan membuat magnetnya ada ya, pastinya ada gosokan dan gesekan, yang dimana caranya ini seperti yang disebutkan Safa, yaitu ferromagnetik. Ferromagnetik ini seperti ada besi, kabel. Nah itu adalah bahan-bahan untuk membuat magnetik sendiri. Nah, caranya digesekkan, dan ada yang gesekan itu adanya sifat kumpulan atom yang menyatu, dan adanya sifat magnetik. Setelah itu ada induksi magnet sendiri, yang dimana non magnetik dan adanya magnetik yang sangat kuat arusnya dan tegang itu didekatkan sama yang non magnetik. Nah, ketika didekatkan itu kumpulnya sifat-sifat magnetik yang jadi satu dan membuat yang non magnetik ini sendiri jadinya magnetik. Setelah itu ada induksi elektromagnet. Nah, induksi elektromagnet ini sendiri itu contohnya itu seperti ada kawat, kumparan kawat yang dimana diarusi arus listrik, dan adanya arus listrik ini akan mengitari di sekitar kumparan kawat. Nah, itu menyebabkan adanya sifat-sifat magnetik juga. Nah, yang dimana kawat kumparan ini bisa kita lihat di peralatan elektronik rumah tangga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan teori elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa ambil dari 3 contoh. Yang pertama yaitu bel listrik. Penerapan teori elektromagnet dalam bel listrik melibatkan teori elektromagnet untuk menciptakan bunyi lonceng untuk sebagai sinyal. Lalu yang kedua yaitu saklar. Saklar listrik menggunakan prinsip elektromagnet untuk mengontrol aliran listrik. Lalu yang ketiga yaitu telepon kabel. Pada telepon kabel, teori elektromagnet diterapkan pada mikrofon dan speaker elektromagnetik. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menghilangkan kemagnetan pada bahan. Yang pertama, dipukul. Dipukul dapat menghilangkan kemagnetan pada bahan. Dengan cara dipukul juga dapat memutuskan susunan atom-atom dalam material yang mungkin terorientasi secara magnetik. Yang kedua, ini ada dipanaskan. Panas dapat merubah sifat kemagnetan pada bahan. Ketika dipanaskan di atas suhu tertentu, yaitu titik ori, bahan ferromagnetik dapat kehilangan sifat magnetiknya. Yang terakhir ini ada dililiti magnet dengan arus bolak-balik atau yang disebut AC. Dililiti dengan magnet yang diberikan arus bolak-balik dapat dipanaskan material hingga titik uri, sehingga dapat kehilangan atau kekurangan sifat magnetiknya. Oke, yang saya di sini akan menjelaskan tentang pola medan magnet ya teman-teman ya. Yang poin pertama itu ada pola medan magnet batang ya. Pola medan magnet batang itu sama seperti yang kita melakukan percobaan kemarin bersama teman-teman sekalian.
pada saat contohnya itu seperti kita menyiapkan kertas dan magnet ya teman-teman. Terus di atas kertas itu kita tuangkan serbuk logam, terus di bawahnya itu kita kasih magnet batang. Itu nanti pada saat kita gerak-gerakan itu akan membentuk suatu pola medan magnet. Nah ya, kita sebutkan di pola medan magnet batang. Selanjutnya ada pola garis-garis gaya antara kutub utara dan kutub selatan. Pola garis-garis ini pada saat kita meletakkan magnet tersebut, lalu kita kita sebar-sebarkan serbuk logam tersebut akan membentuk pola garis-garis gaya antara kutub utara dan kutub selatan ya teman-teman. Nah nanti serbuk logamnya itu akan menyebar mana yang cenderung ke kutub utara atau kutub selatan. Selanjutnya ada pola garis-garis gaya antara kutub utara dan kutub utara. Nah ini tuh kan sama ya teman-teman ya, yang C itu ya kutub utara dan utara. Nah kalau kutub utara dan utara atau sama jenisnya itu kan saling tolak menolak ya, ada saling tarik menarik ya. Seperti tadi tidak bisa tarik menarik dijelaskan. Selanjutnya ada pola garis-garis gaya antara kutub utara dan kutub utara. Nah ini tuh kan sama ya teman-teman ya, yang C itu ya kutub utara dan utara. Nah kalau kutub utara dan utara atau sama jenisnya itu kan saling tolak menolak ya, ada saling tarik menarik ya. Seperti tadi tidak bisa tarik menarik dijelaskan. Selanjutnya ada pola garis-garis gaya magnet uladam. Nah pola gaya magnet uladam ini kalau kita lakukan percobaan ya sama seperti tadi akan membentuk pola garis-garisnya sendiri pada saat dituangkan ke posisi. Yang E ada pola garis-garis gaya magnet uladam untuk beda jenis. Kalau pola garis-garis gaya magnet uladam untuk beda jenis ini ya nanti akan saling tarik menarik ya teman-teman. Karena kan kutub utara dan kutub selatan akan saling tarik menarik. Terus ada yang F pola garis-garis gaya magnet uladam untuk beda jenis. Ya ini kalau kita melakukan percobaan sama dengan pasir kemarin nanti akan membentuk suatu pola sendiri yang mengikuti juru magnet tersebut. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teori kemagnetan bumi. Oke, pada awalnya teori kemagnetan bumi ini dicetuskan oleh William Gilbert dan bumi dinyatakan bersifat magnetik dikarenakan isi dari bumi itu diisi dengan lodestone. Oke, saya juga akan menjelaskan tentang penggunaan jarum kompas. Pada jarum kompas ini terdapat gaya tarik menarik antara magnet bumi dan jarum kompas, sehingga menyebabkan arah dari kompas selalu menuju ke arah utara dan selatan. Oke, sekian presentasi dari kami. Setidaknya mungkin dari video ini mungkin bisa jadi referensi kawan-kawan untuk belajar selanjutnya, yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Semoga bisa diterima oleh teman-teman sendiri dan kuliah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.